Sekarang kita akan melihat bagaimana cara mengambil font atau tulisan yang tersedia oleh Google, tentunya gratis. Dan yang kedua nanti kita akan melihat cara membuat gambar menjadi background dari website kita. Langsung aja untuk yang pertama, teman-teman ke websitenya google.com/fonts. Di sini ada sangat banyak pilihan tulisannya. Kita akan pilih satu, silakan teman-teman pilih yang kita suka. Lalu kita klik tombol yang di tengahnya, misalnya saya akan pilih yang ini. Lalu ada dua hal yang harus kita copy di sini. Yang pertama untuk HTML-nya, ini untuk kita bilang kalau kita akan membutuhkan font ini. Kita pindah ke text editor, kita paste di antara tag head. Dan satu lagi, font family-nya, property ini kita copy ke bagian CSS-nya. Cukup itu saja. Jadi kalau kita melakukan tes, misalnya saya tulis selamat datang di sini. Kita ke style CSS, lalu di bagian tanda bintang yang sebelumnya kita defaultnya sans serif, kita akan copy font yang tadi kita ambil dari Google. Saya hilangkan sans serif ini, jadi dia bertindak sebagai fallback istilahnya. Kalau font ini tidak didukung yang pertama, maka dia akan menggunakan sans serif. Kita save dulu, lalu kita ke Chrome, kita refresh. Teman-teman lihat ini tulisan yang kita ambil dari Google tadi. Kita kembalikan ke ukuran normal. Kita pindah ke tugas yang kedua pada video ini, yaitu membuat background-nya. Sebelum membuat background dari websitenya sendiri, kita akan membuat struktur dasar dari website kita. Jadi kita akan membaginya ke 3 bagian sesuai dengan desain yang akan kita kerjakan. Masing-masing akan saya beri nama pertama, kedua, dan ketiga. Saya akan copy paste. Ini kedua, dan yang ini ketiga. Lalu pada desainnya sendiri, kita mau ukurannya rapi dengan maksimal 960 pixel nantinya. Untuk itu saya akan menambahkan satu div untuk membungkus semua kontennya. Saya akan kasih nama konten. Ingat kita menggunakan kelas kalau namanya sendiri kita pakai beberapa kali. Atau file CSS-nya, properti CSS-nya akan sama di bagian yang lain. Cukup ini dulu. Lalu kita akan buat gambar background-nya sekarang. Kita ambil ID yang pertama, kita mau background-nya di bagian yang pertama ini. Ke CSS, saya akan taruh komentar di sini agar lebih rapi file CSS kita. Saya akan tulis bagian pertama seperti ini. Lalu dengan tanda hashtag atau tanda pagar, kita akan menggunakan properti background. Lalu kita pakai URL untuk mengambil URL dari background kita. Ingat di folder kita ada folder asset. Lalu nama file yang atau gambar yang saya gunakan adalah bg-strip-desk.jpg. Dan kita mau kalau tidak ada pengulangan atau no repeat di sini. Ukurannya atau background size-nya kita akan menggunakan properti cover. Jadi cover ini dia akan berusaha menutupi semua bagian yang akan kita gunakan. Karena dia belum didukung oleh semua browser, kita harus melakukan vendor prefix. Misalnya WebKit untuk Safari dan Chrome, lalu untuk Opera, Strip-O, dan ada MS, dan juga Moz untuk Firefox, seperti ini. Lalu berikutnya kita akan kasih dia tinggi, sekitar 650 pixel. Dan kita mau ada jarak antara elemen di dalamnya dan juga bagian atasnya. Untuk itu kita kasih padding top di sini, sekitar 20 pixel. Kita save. Lalu kalau kita pindah ke browser sekarang, kita refresh, kita akan lihat background-nya di sini. Bagus sekali. Kita pindah lagi. Di sini kita sudah membuat kelas kontennya. Kita akan bikin CSS-nya langsung. Kalau kelas ingat pakai titik bukan tanda pagar. Kita akan tulis di sini kalau konten maksimal dia lebarnya 960 pixel. Dan kita akan gunakan margin
0 auto artinya atas bawahnya akan kita biarkan saja. Auto dia akan otomatis di tengah seperti ini. Cukup itu dulu di video ini. Di video berikutnya kita akan mulai mengisi bagian pertama dari website kita. Sampai jumpa.